setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kau sungguh mengasihi setiap kami Tuhan, tidak ada yang terlewatkan di antara kami. Tuhan, mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar setiap kami punya hati yang siap untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu tertanam di dalam seluruh kehidupan kami dan kami berbuah dengan lebat. Tuhan, untuk kami fokus akan Engkau. Hati kami tertuju terus kepadamu Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya Tuhan waktu dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau beracara penuh Tuhan. Mari Engkau beracara penuh Tuhan. Biar kami punya roh yang haus dan lapar terus akan Engkau. Rindu terus dipenuhkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara. Saudara, ketika tadi waktu saya berdiri di sana ya Saudara, saya diingatkan dengan mimpi saya yang sudah beberapa lama Saudara. Tapi ketika tadi diingatkan, pada waktu itu saya bermimpi, di mimpi itu saya melihat jadi setiap kita tuh punya track masing-masing. Setiap kita punya track masing-masing untuk kita siap berlari, Saudara. Dan setiap kita itu diberikan pita emas dan seperti gulungan gitu ya. Dan kita mendapatkan nama-nama Jehovah. Jadi setiap kita mendapat nama-nama Jehovah. Dan ketika itu setiap kita siap untuk berlari. Tapi ada orang-orang yang tidak berlari, ya. Ketika saya tanya, kenapa kamu gak lari? Kertas gulungan saya hilang. Saya nggak mau lari. Ya. Dan pada waktu itu Saudara, ketika lari pada treknya gitu ya. Sampai di satu tujuan, di satu tempat Saudara. Ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, seperti di dalam Yesaya, nggak salah ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya. Akan Tuhan berikan kekuatan. Dan Saudara, ketika saya bangun, ya, saya langsung merenung. Kenapa ada orang yang tidak mau berlari? Karena gulungannya hilang, Saudara. Dan gulungan itu, Saudara, firman Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada orang-orang yang merasa bahwa ada kebekuan dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan berkata, mari nak lari di trekmu, lari di jalanmu, aku gak mau Tuhan. Karena ada kebekuan, ada sesuatu yang menghambat di dalam hidupnya Saudara. Dan ketika saya berdoa, Tuhan ini pita emas itu apa? Adalah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita tuh dikasih gulungan, dikasih pita emas. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita. Apakah kita mau melakukannya semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apa kita punya rencana kita sendiri? Sehingga yang ketika kita berkata gini, Tuhan mana janjimu? Tuhan mana belum digenapi setiap apa yang Engkau janjikan pada hidupku? Gitu ya. Karena apa Saudara? Ada beberapa yang tidak mau berlari karena gulungannya hilang. Karena merasa mungkin ini gak terlalu perlu buat aku. Sehingga ketika diberikan tidak dijaga dengan baik-baik. Ya. Kita terbatas Saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan buat setiap kita. Biar lewat mimpi ini kembali mengingatkan kita tuh udah diperlengkapi Tuhan, udah dikasih jalannya sama Tuhan. Nah, lakukan ini dengan kuat sampai garis akhir. Tapi apa yang menjadi bagian kita tidak melakukannya. Dan akhirnya ketika kita tidak menyadari, kita kembali tanya sama Tuhan, kenapa ini gak terjadi? Sesungguhnya kesalahan di mana Saudara?
Di mana saudara? Ada di pribadi kita masing-masing. Jadi ketika hari ini kita belajar tentang puncak destiny ya saudara ya. Kalau kita memikirkan tentang puncak ya saudara ya. Puncak itu sesuatu yang tinggi, yang bisa kita raih dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Gak bisa kita diem gitu ya. Oh puncaknya bagus, oh indah. Ya kita melihat dari bawah. Tapi yang namanya sampai ke puncak, kita harus melakukan sesuatu untuk kita sampai di puncak. Ya. PPT-nya bisa tolong ditampilkan? Ya. Pertama kita belajar ya. Destiny itu berasal dari bahasa Latin. Ya, di sini dikatakan destinare, ya yang berarti menetapkan atau membuat kokoh. Ya. Jadi artinya saudara, destiny adalah apa? Rencana mulia yang dirancang oleh Tuhan buat setiap kita pribadi demi pribadi. Ada rancangan yang ilahi, ada rancangan Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Dan rancangan itu Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita, saudara. Ya. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau mengingat setiap janji-janji Tuhan, saudara. Ketika mungkin saudara berdoa, mungkin saudara berkata dalam hati, ataupun saudara merindukan sesuatu gitu ya. Tuhan, aku ingin ini gitu ya. Saudara, kalau saya tuh menginginkan sesuatu suka saya tulis saudara. Saya tulis di handphone saya gitu ya. Tuhan, aku pengen ini. Cerita sama Tuhan, aku mau ini gitu ya. Ini mungkin pernah saya saksikan, tapi ini sebuah kesaksian yang Tuhan ingatkan kembali saudara. Itu terjadi beberapa belas tahun yang lalu gitu ya. Saya tulis, saya pengen ini Tuhan. Dan pada satu ketika saudara, tiba-tiba notes itu keluar gitu ya. Tahun 2019 kalau gak salah gitu ya. Keluar notes itu gitu. Terus Tuhan tuh ingetin dalam hati saya, nak, ini kan yang kamu mau dulu. Ini kan yang kamu mau dulu. Oh iya Tuhan. Ini yang aku mau, yang aku rindukan gitu ya. Saudara, sayanya udah lupa. Tapi Tuhan menggenapi di saat saya lupa, saudara. Jadi Tuhan tuh ingat semua janjinya buat setiap kita. Tuhan tuh tahu kerinduan kita apa. Dan Tuhan akan genapi itu pada waktunya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah saudara, kita mau baca dari Yeremia 1 ayat 5 ya, dikatakan. Yeremia 1 ayat 5 ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, destiny itu bukan suatu kebetulan, saudara. Tapi destiny itu adalah penetapan Tuhan sejak awal buat setiap kita. Setiap kita punya destiny, setiap kita punya tujuan, setiap kita yang artinya destiny itu dengan ada rencana mulia Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan tetapkan akan kembali dikokohkan buat setiap kita, saudara. Ya, di sini ada poin-poinnya ya. Dikatakan mengenal, menguduskan dan menetapkan ya. Dikatakan dikenal saudara, mengenal bahwa aku telah mengenal engkau. Tuhan mengenal setiap kita, pribadi demi pribadi. Tuhan kenal setiap kita. Siapa sih Selfie, siapa sih si A, siapa sih si B. Tuhan kenal setiap kita, saudara. Tuhan tahu sampai dalam lubuk hati kita terdalam itu apa. Tuhan kenal setiap kita. Ya, di sini dan kedua dikatakan aku telah menguduskan engkau. Ya. Di sini aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ya.
Setiap kita, saudara, dipisahkan. Setiap kita dibawa Tuhan untuk masuk dalam rencananya. Kita dulu berdosa, saudara. Kemarin kita baru merayakan Jumat Agung. Kita merayakan Paskah. Tuhan menebus setiap kita dengan harga yang sangat mahal. Tuhan memberikan hidupnya buat setiap kita, saudara. Dari Tuhan memakai, diberikan pada waktu itu mahkota duri. Tuhan dicambuk, mukanya dipukul, ya ditinju dikatakan, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Saudara, waktu saya merenungkan itu, saudara, Tuhan tuh memberikan hidupnya dari ujung rambut sampai ujung kaki buat setiap kita. Ya. Tuhan diberi kepalanya mahkota duri untuk apa, saudara? Supaya kita punya cara berpikir Kristus. Tuhan mukanya ditinju, ya dipukul, saudara. Supaya kita apa? Supaya kita ini mengatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Gak ada dari kita tuh yang sia-sia. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Ketika dia dipukul, dicambuk, ada bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap kita. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, supaya apa? Tangan kita menjadi berkat. Kaki kita apa? Kaki kita menjadi berkat. Kemanapun kita melangkah ada otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan menyertai kita. Dan ketika lambungnya ditusuk, ada air dan darah yang keluar. Yang artinya apa? Kitalah ciptaan yang baru. Bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dan dikatakan yang ketiga berikutnya, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada destiny yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan kita berkata, Bu, aku sih bukan siapa-siapa. Ya memang kita bukan siapa-siapa. Tapi ada Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Yang berkata, yang dikatakan apa? Dengan Yesus tinggal dalam hidup kita, ada sesuatu yang ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Saat ini kita mau belajar tentang Yeremia, saudara. Mungkin sangat jarang ya Yeremia untuk dikhotbahkan. Ya. Kita belajar tentang Yeremia. Kita baca dari Yeremia 1 ayat 6 sampai 8. Yeremia 1 ayat 6 sampai 8. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ya, ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini yang dirasakan oleh Yeremia. Dia dikatakan ketika Tuhan mau memakai hidupnya, dia berkata apa? Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ya. Ada sesuatu di dalam hidupnya yang membuat dia gini, Tuhan jangan pilih aku, yang lain aja gitu ya. Karena apa? Aku nggak pandai bicara, aku ini masih muda. Ya, seberapa dari kita yang kadang merasakan hal-hal seperti itu, ya. Kadang suruh bersaksi gitu ya, Bu jangan saya, yang lain aja. Saya juga dulu gitu, saudara. Jangan saya gitu, yang lain aja gitu ya. Tapi ada saatnya ketika Tuhan menetapkan sesuatu dalam kehidupan kita, kita berikan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya. Dan dikatakan di dalam ayat 7, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tuhan menarik Yeremia keluar dari zona nyamannya. Ayo keluar. Untuk melakukan tugas apa yang Tuhan mau. Ya. Di ayat 8 dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada tahap-tahapnya gitu ya. Ketika Yeremia diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan aku Tuhan, aku gak pandai bicara. Terus Tuhan berkata, ya jangan katakan engkau masih muda.
Yang berikutnya, ya Tuhan berkata, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 9, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, di sini kita belajar apa? Ketika Tuhan meminta kita sesuatu, melakukan sesuatu, ada jalan yang Tuhan buat setiap kita, dan ada penyertaan Tuhan buat setiap kita. Tuhan gak membiarkan kita sendiri, saudara. Misalnya gitu ya, kalau anak baru sekolah gitu ya, daftarin sekolah. Udah kamu sekolah sendiri, pergi sendiri, nanti cari makan sendiri, semua sendiri. Enggak kan saudara? Setiap orang tua juga pasti akan menyiapkan semuanya buat anak-anaknya gitu ya. Apalagi Tuhan. Ketika Tuhan meminta kepada kita sesuatu, saudara, Tuhan memperlengkapi setiap kita. Jadi mari setiap kita sama-sama ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Seperti tadi, mimpi tadi yang diingatkan saudara. Kita diperlengkapi dengan gulungan, dengan pita emas. Mari jaga itu apa yang Tuhan kasih buat setiap kita. Untuk kita berjalan di dalam tracknya Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, ini yang harus engkau lakukan. Tapi perbekalan yang Tuhan kasih, kita anggap ini sesuatu yang biasa. Ini biasa, ini gak ada apa-apanya gitu ya. Apa yang sesuatu yang kita rasa saudara ketika hari-hari, jangan sampai kita merasakan apa? Doa menjadi sesuatu yang biasa. Ya, kita tiap pagi berdoa jam 5 pagi, doa bangsa menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Datang ke tempat ibadah jadi sesuatu yang biasa buat kita. Pokoknya aku datang, aku absen, aku pelayanan. Saudara, mana gelora cinta dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan mau memakai setiap kita, gak bisa kita memakai dengan apa yang menjadi, ya ini aku Tuhan tapi gak ada gelora cintanya saudara. Ya, setiap kita berharga di mata Tuhan. Ya katanya, setiap sidik jari kita gak ada yang sama saudara ya. Terus garis tangan juga gak ada yang sama. Ya berarti kita itu spesial semuanya di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan kita spesial saudara. Dan biarlah setiap kita jadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib ya. Di dalam Yeremia 20 ayat 9 dikatakan apa? Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ada saatnya saudara, di sini Yeremia mengalami sebuah tekanan ya. Dari sekelilingnya, mungkin dari bangsanya, ada tekanan. Dan di sini dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya apa saudara? Yeremia juga mengalami hal-hal yang kadang mau menyerah dengan keadaan. Ya, kadang kita mengalami itu mungkin ya. Udah sampai sini aja. Udah berhenti di sini aja. Saudara, dengan tema puncak destiny, seberapa dari kita yang sudah kita melenceng dari destiny kita? Seberapa dari kita yang melakukan semua kegiatan dengan biasa-biasa aja? Dan hati kita kurang bergelora di dalam Tuhan. Mari hari ini saudara, Tuhan punya rencananya yang ajaib buat setiap kita. Mungkin kita belum melihat saat ini saudara, tapi jalani aja trek yang Tuhan kasih. Kita punya hati yang nurut, dan akhirnya kita akan sampai dan kita akan berkata, ini loh yang Tuhan mau. Ini yang jadi kerinduan Tuhan buat setiap kita. Ya. Saudara, dari Yeremia kita belajar apa? Tuhan
lebih mementingkan apa? Ayo belajar setia. Ya, dimanapun kita berada. Saudara, di jalan di trek itu, ya, di mimpi itu saya melihat jalan di trek itu. Ya, bisa kita berkata enggak, bisa berkata kita nanti, bisa berkata aku enggak mau, kan punya banyak pilihan, benar enggak sih saudara? Tapi ketika kita dibekali itu dan kita berkata aku mau sepakat sama Tuhan, aku berjalan pada langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Dan aku akan mencapai garis akhir bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ya. Next kita belajar saudara. Nabi Yeremia mungkin terlihat tidak berhasil di mata manusia. Ya. Karena apa saudara? Waktu itu dia mengalami apa? Mengalami penolakan, mengalami penderitaan, mengalami apa saudara? Ketika dia membagikan kepada orang-orang, kepada negaranya saudara, dibagikan, tapi mereka tetap mengeraskan hati untuk tidak mau berubah. Yeremia berusaha melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kekerasan hati yang terjadi buat setiap orang-orang yang dia kabarkan Injil. Tapi Yeremia berhasil di mata Tuhan karena apa saudara? Karena sebuah kesetiaan dan ketaatan. Dengan sebuah keberanian. Kadang apa? Kita pengen lihat hasilnya. Saya suka ingat Pak Dania berkata, udah jangan lihat hasil. Pak Yusak berkata, mari bawa persembahan itu datang kepada Tuhan. Kadang kita pengen lihat hasilnya, benar gak sih saudara? Hasilnya seperti apa gitu ya. Belajar dari Yeremia apa? Sebuah kesetiaan. Kita belajar sebuah keberanian untuk tetap melakukan apa yang Tuhan rindukan. Ketika tadi di ayatnya dikatakan hampir dia menyerah. Buat apa aku melakukan ini? Buat aku dikatakan tadi apa saudara? Menyebut aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bergelora. Dan dia berkata apa? Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya tapi gak sanggup. Ada kuasa di dalam hidupnya daripada Tuhan. Yang mampu mengalahkan semuanya. Dan ketika kita saudara, kita mungkin ada titik terendah. Kita hampir menyerah. Ingat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang menguatkan setiap kita untuk kita tidak menjadi orang-orang yang menyerah. Ya saudara, ketika saudara mengalami apapun, mari teriak Roh Kudus tolong aku, Tuhan tolong aku. Sehingga apa? Semuanya itu dikalahkan karena ada kekuatan yang daripada Tuhan menyertai setiap kita. Ya. Saudara, di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ya dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kitab Ratapan ini diyakini ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi lewat ayat ini, dia terus mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita belajar saudara dari Yeremia yang mungkin dipandang manusia, dipandang oleh orang-orang sekeliling tidak berhasil, tapi di mata Tuhan dia berhasil karena apa? Ada sebuah kesetiaan dan keberanian yang Tuhan berikan ya dalam kehidupannya, dan pesannya tetap hidup sampai sekarang saudara. Ada kitab Yeremia, ada kitab Ratapan. Jadi mari setiap kita terus ayo sambut setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita main-main dengan panggilan saudara. Jangan setengah-setengah. Ya, tadi juga apa? Diajarkan yang terakhir apa? Jangan menyerah. Jangan mudah menyerah. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang terus menguatkan kehidupan kita.
Ya, next kita lihat gambar gunung, saudara ya. Ya, lihat seseorang sedang memanjat gunung ya. Saudara, apa yang saudara bayangkan atau saudara pernah melakukan memanjat gunung gitu ya. Awal langkah ada semangat gitu ya. Ada langkah yang aku harus sampai ke puncak ya. Awal-awal cinta kita bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang menggebu-gebu dalam hidup kita. Aku mau melayani Tuhan. Ya. Saudara coba bayangkan ketika udah setengah naik ke gunung ya saudara ya. Aduh udah mulai terasa berat. Kaki udah terasa sakit. Udah pegel-pegel gitu ya. Terus udah gitu udah mulai merasa berat. Kapan ini sampainya gitu ya. Berapa lama lagi gitu ya sampai ke atas, apalagi jangan sampai kalau hujan gitu, itu hujan sangat menghambat gitu ya. Berapa lama lagi aku sampai ke puncak saudara. Apa yang belajar dari sini? Ada proses yang kita alami. Dan kadang ketika kita mengalami proses kita bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Sampai kapan Tuhan ini terjadi? Ada gak pertanyaan dalam hidup kita seperti itu? Ada pasti ya. Tapi saudara mari jangan berhenti di setengah gunung saudara. Mari raih terus sampai ke puncak ya. Mungkin ketika 3/4 puncak gitu ya. Ada kabut turun. Harus lebih ekstra hati-hati lagi ya. Di sini kita belajar apa? Angin di atas sangat kencang saudara. Jangan sampai ketika kita hampir mencapai puncak. Iman kita menjadi lemah. Jangan sampai iman kita menjadi gugur. Sedikit lagi sampai gitu ya. Tetap melangkah walaupun belum melihat apa yang jadi Tuhan mau. Apa saudara? Tetap melangkah ya. Oke, poin-poin berikutnya yang kita mau belajar adalah pertama yang kita belajar adalah ada 3 poin yang kita mau belajar. Yang pertama adalah daya tahan. Ya, nah ini yang pertama daya tahan. Saudara, di dalam kita sampai untuk menaiki, untuk meraih setiap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, butuh kekuatan, butuh daya tahan, saudara. Ya, butuh kekuatan dari Tuhan. Ya, tidak semua orang kuat di ketinggian. Semakin tinggi butuh kekuatan. Dan kita gak bisa jalan sendiri. Minta Tuhan yang pegang seluruh kehidupan kita saudara. Untuk apa? Angin bertiup di atas semakin kencang. Harus punya hati. Apa saudara? Hati yang terus tertuju sama Tuhan. Ada perumpamaan tentang burung Raja Wali dan burung gagak, saudara. Jadi burung gagak itu adalah satu-satunya burung yang berani mematuk leher Raja Wali. Jadi ketika Raja Wali terbang, ya punggungnya mulai dipatuk sama gagak, ya dipatuk-patuk gagak punggungnya Raja Wali. Tapi Raja Wali di sini mempunyai sesuatu hal yang ditulis adalah Raja Wali tidak membalas atau berkelahi. Karena menurut Raja Wali itu akan menghabiskan energi, saudara. Jadi sebaliknya Raja Wali akan terus terbang lebih tinggi lagi. Jadi saudara, semakin tinggi Raja Wali terbang, oksigen di atas itu semakin tipis. Nah burung gagak ini gak bisa untuk terbang lebih tinggi lagi, saudara. Sehingga akhirnya burung gagak ini akan jatuh. Apa yang kita belajar dari hal ini saudara? Burung gagak artinya apa? Hal-hal negatif yang berusaha mengganggu fokus. Berusaha menarik setiap kita untuk kita gak terbang lebih tinggi saudara. Dipatuk-patuk gitu ya. Kita diintimidasi. Kita gak bisa fokus sama Tuhan. Ada sesuatu yang mengintimidasi kehidupan kita. Sehingga kita gak bisa terbang lebih tinggi lagi saudara.
Jadi hari ini kita mau belajar apa? Mari fokus pada sayap iman kita. Ya, untuk kita apa? Tuhan perkuat sayap-sayapku, untuk aku bisa terbang lebih tinggi lagi. Ya, hidup kita mengandalkan Tuhan. Saudara, waktu saya baca perumpamaan ini, saudara, saya kayak dibukakan Tuhan gini. Iya, jadi ketika ada sesuatu yang menghambat kita, ada sesuatu yang mengintimidasi kita, justru kita harus terbang lebih tinggi lagi. Karena buat burung Raja Wali dipatuk-patuk gagak, bukannya dia malah membalik gitu ya, tapi dia begini, dia tidak membalas, tidak berkelahi, karena dia bilang gini, itu menghabiskan energi. Lebih baik energinya dipakai untuk terbang lebih tinggi lagi. Jadi mari belajar, saudara. Ada sesuatu di sekeliling kita yang mungkin menarik-narik setiap kita. Tapi mari pergunakan setiap energi yang Tuhan kasih untuk kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Ya. Yang kedua, kita belajar tentang kapasitas wadah kehidupan kita. Saudara, waktu mendapatkan tema bulan ini, saudara, puncak destiny, Tuhan mengingatkan kepada saya, wadah tempat kita ini loh yang harus benar-benar, jangan sampai wadah hidup kita itu bocor. Jangan sampai wadah hidup kita ini berlubang-lubang. Jadi ketika diisi sama Tuhan bocor, gak bisa, kosong terus gitu ya. Ya contohnya seperti ini, wadah gitu ya. Kita mau isi hidup kita dengan apa? Dengan semua yang ilahi yang daripada Tuhan, atau kita mau isi dengan semua hal-hal duniawi? Kalau kita yang isi yang ilahi, yang keluar ada yang ilahi. Tapi ketika kita mengisi dengan duniawi, hal-hal yang dunia yang keluar dari kehidupan kita. Ya, jadi kita belajar hari ini, saudara. Dia tidak hanya memberikan kekuatan kepada kita, tapi setiap wadah-wadah kita, ketika kita dipercayakan Tuhan, kapasitas dalam hidup kita akan terus diperbesar sama Tuhan. Untuk apa? Menampung setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Yang kedua, kita belajar dari kapasitas ini apa? Dari wadah ini apa, saudara? Ilustrasi dari gagak tadi. Gagak jatuh karena tidak punya kapasitas paru-paru untuk oksigen, karena di atas semakin tinggi. Saudara, jangan sampai ketika kita dipromosikan Tuhan, udah sampai di atas ya, udah sampai dipromosin Tuhan, dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib, kapasitas karakter kita gak cukup, saudara. Sehingga kita apa? Kita menjadi orang yang mudah tersinggung, mungkin kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang tidak bisa untuk dikoreksi. Ya, jadi mari, wadah kehidupan kita, mari tetap dijaga. Punya hati hineni, punya hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengangkat setiap kita, kita punya hati yang terus ada di dalam hatinya Tuhan. Ya. Saudara, yang ketiga ya, dari hal ini masih dalam kapasitas. Ya. Tuhan seringkali melatih kita, kapasitas kita di lembah, ya. Untuk apa? Untuk memperluas setiap ada proses yang kita alami. Untuk membuat apa? Untuk supaya wadah hidup kita itu menjadi kuat, saudara. Ketika nanti diberikan yang lebih lagi, enggak bocor. Karena apa? Hati yang melekat itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di lembah, mari tetap pegang Tuhan. Dalam keadaan apapun, mari tetap ada di jalannya Tuhan. Dan Tuhan, ketika kita melewati lembah, Tuhan akan membawa kita terus masuk ke bukit sampai ke puncak. Ya. Yang ketiga, yang kita belajar berikutnya adalah apa? Yang berikutnya, mau bayar harga dan penundukan diri. Ya. Ada harga untuk kita bisa mencapai puncak. Ya, dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ketika ada di puncak, ada tekanan lebih besar, ada serangan lebih kuat, ada tanggung jawab yang lebih kuat. Jangan hidup kita ini menjadi sia-sia.
Ya udah Tuhan, aku gak usah dibawa ke puncak. Aku mau jadi yang biasa-biasa aja. Itu pilihan buat setiap kita, saudara. Tapi mari, tujuan hidup kita adalah apa? Kita menyenangkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Jangan habiskan hidup kita dengan penuh kekecewaan. Jangan habiskan hidup kita dengan penuh kemarahan, dengan hal-hal negatif yang Tuhan gak suka. Tapi mari bawa hidup kita menjadi sesuatu yang Tuhan katakan, engkau nak berharga di mataku. Kita semua berharga. Kalau kita gak berharga, buat apa Tuhan rela mati di kayu salib memberikan hidupnya buat setiap kita, saudara? Karena kita berharga dan Tuhan berkata buat setiap kita, aku mengasihi engkau. Mari jadikan hidup kita punya integritas di dalam Tuhan. Integritas itu apa, saudara? Ketika kita dilihat, gak dilihat orang, kita tetap sama. Ya jangan kita jadi orang yang kodi gak kelihatan, kita bisa melakukan hal-hal negatif. Tapi ketika kita dilihat orang, kita bisa melakukan hal-hal yang, oh ini yang Tuhan mau ini gitu ya. Mari punya integritas. Ketika kita belajar tema bulan lalu, saudara, punya kualitas kerajaan itu ada dalam kehidupan kita. Yang kita belajar yang berikutnya adalah penundukan diri. Penundukan diri kita kepada siapa, saudara? Penundukan diri kita kepada Tuhan. Ya. Bahwa menyadari bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Bahwa hidup kita ini dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib, bukan karena kita, saudara. Tapi semua adalah karena anugerah. Aku mau pakai, Tuhan katakan mungkin aku mau pakai si A, si B, si C dengan caranya yang ajaib gitu ya. Mari bawa hidup kita belajar. Seperti Yeremia, ya. Aku Tuhan, aku masih muda. Tapi mari ambil keputusan, biar Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya, ya kita belajar juga dari Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30 ini ayat kita di bulan ini ya saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Ya. Setiap kita ditentukan dari semula, saudara. Dan dikatakan mereka juga dipanggilnya. Setiap kita, saudara, dipilih oleh Tuhan. Tuhan gak pernah asal pilih. Tapi Tuhan tahu setiap kita punya tujuan masing-masing. Ya, makanya tadi dikatakan apa? Ada tujuan ilahi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ketika kita dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, ya. Jangan sampai aku tahu nih aku dipanggil, tapi aku gak mau bergerak. Aku tahu aku dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi nanti aja. Saudara jangan berjalan dengan sebuah kegengsian, saudara. Ya ketika tahu Tuhan memanggil, nanti aja deh Tuhan. Mari bergerak saudara. Waktu yang Tuhan berikan buat setiap kita gak tahu umur kita sampai berapa. Setiap kita akan menghadap Tuhan masing-masing pribadi demi pribadi ya saudara ya. Yang kedua dikatakan apa? Dibenarkan ya. Ada proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Karakter kita dibentuk. Ya setiap keegoan kita Tuhan mau untuk buang semua keegoan dalam hidupmu ya. Perasaan kita ditolak, kita mau buang. Ada karakter yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Hidup kita dibenarkan di dalam Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa? Dimuliakan. Ya, bukan kemuliaan buat diri kita sendiri, saudara. Bukan untuk popularitas kita. Ya bukan. Tapi biarlah setiap kita ditemukan punya roh yang rendah hati. Dipakai Tuhan di dalam pelayanan apapun. Mari tetap aku punya hati untuk melayani Tuhan. Biar setiap kita dikatakan di ayat ini, kita ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita masuk di dalam, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan bisa pakai setiap kita. Tuhan bisa promosikan setiap kita. Saudara ingat Daud? Ketika Nabi Samuel datang, yang Tuhan katakan akan ada raja yang akan dipilih, seorang raja. Sampai Nabi berkata gini, mana adakah anakmu yang lain gitu? Oh ada, lagi ada di padang gembala, sedang menggembalakan, panggil dia. Saudara, siapapun dari kita, kalau Tuhan mau promosikan setiap kita bisa. Asal apa? Hati kita ini loh, masuk di dalam apa yang Tuhan mau. Ada perkenanan Tuhan, hidup kita benar di mata Tuhan. Promosi menjadi bagian Tuhan. Bagian kita apa? Mari lakukan apa yang Tuhan rindukan. Sampai apa? Menggetarkan hati raja di atas segala raja. Kenapa banyak orang gagal, saudara? Untuk seperti yang dikatakan apa? Naik ke puncak, berjalan karena apa? Menyerah, mungkin tidak tahan dengan setiap apapun yang dialami. Merasakan kebekuan, merasakan bahwa aku siapa, aku Tuhan. Tapi mari hari ini kita belajar, saudara. Ketika Tuhan berkata kita ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan. Dan Tuhan memilih setiap kita masuk di dalam kemuliaannya. Kita mau berkata, aku berharga di mata Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Karena hidup ini merupakan sebuah kesempatan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini. Untuk kami terus punya hati yang melekat akan Engkau Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan Engkau temukan. Ada kesetiaan dan ketaatan yang daripadamu. Kami mau terus belajar nurut. Memang gak mudah Tuhan. Tapi biarlah hati kami ini terus mau belajar. Setiap keegoan hati kami Tuhan, Engkau yang terus kikis dan kikis Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang tetapkan semua Tuhan. Engkau yang beracara terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat semuanya. Buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar ada dalam hidup kami Tuhan. Hati yang terus melekat. Cawan kami Tuhan. Untuk cawan-cawan hidup kami Tuhan. Terus ada dalam rencana-Mu, gak ada yang bocor Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tunduk dengan otoritas yang daripada-Mu. Ketika Engkau percayakan dalam hidup kami hal-hal kecil, kami tetap setia. Kami terus Tuhan punya, minta terus kekuatan, kemampuan daripada-Mu. Karena semua bukan karena kekuatan kami. Semua adalah karena Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Dan setiap kami untuk belajar melakukan apa yang Engkau mau, berani untuk apa yang Engkau minta Tuhan. Terima kasih Bapak buat semuanya. Mari saudara dalam beberapa waktu renungkan firman Tuhan. Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Bahwa setiap kita Tuhan punya rencana yang ilahi. Tuhan Engkau yang memperkuat setiap sayap-sayap iman kami Tuhan. Untuk kami terbang lebih tinggi lagi. Untuk mata kami terus terarah kepadamu Tuhan. Tidak ada yang beku di antara kami Tuhan. Tapi kami punya terus hati yang bergelora di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kia karataramaya kia karamayase. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami pada malam hari ini. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Mari saudara nyanyikan lagu ini dari hatimu. Ku mau Keluar dari cinta hati kita, aku Yesus mengasihi Engkau ya selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, mari setiap pribadi berhubungan dengan Tuhan. Kita mau katakan kembali, Tuhan, aku mau terus ada dalam hadirat-Mu. Biar kembali cintaku kepadamu, Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini ada cinta yang mulai hambar di hadapan Tuhan, ada cinta yang mulai berkurang sama Tuhan, biar pada malam hari ini kembali dipulihkan. Lagunya berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Biar itu ada terus dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau yang memilih setiap kami, menentukan, memanggil setiap kami, Tuhan, untuk kami ditemukan sampai puncak destiny, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami, Tuhan. Ampuni Tuhan kalau hari-hari ini, mungkin saat ini, waktu ini, ada dari kami yang keluar dari destiny kami. Kami menyia-nyiakan destiny yang Kau berikan. Kami menunda setiap destiny yang Kau mau, Tuhan. Ampuni setiap kami, Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini
Kami kembali kepadamu Tuhan, dan kami belajar terus Tuhan, seperti Nabi Yeremia, ada ketaatan dan keberanian untuk melangkah melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap hati-hati pada malam hari ini Tuhan ada jamahan yang daripadamu. Setiap hati yang keras diubahkan di dalam nama Yesus. Setiap hati-hati yang beku ada kehangatan yang daripada Tuhan, untuk kembali bergelora di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau yang memakai setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.